Oh, amat dekat tuh. Hai teman-teman, saya Raya di FMI akan mendiskusikan flora dan fauna yang ada di Jawa Tengah. Dan pamali apa sih yang ada di flora dan fauna di Jawa Tengah? Yang pertama, kita akan membahas flora di Jawa Tengah. Yang pertama, pohon jati atau bahasa latinnya Tectona grandis yang memiliki ciri khas daun yang lebar dan kayu yang kuat. Biasanya sering digunakan sebagai mebel yang berkualitas dan ditemukan di kawasan flora dan tanaman. Yang kedua, pohon pinus atau bahasa latinnya Pinus medwesi yang memiliki ciri khas daun yang berbentuk jarum dan hijau sepanjang tahun. Biasanya ditemukan di kawasan pegunungan Dieng. Selanjutnya fauna. Yang pertama yaitu bulu jalak sunen atau bisa disebut dengan Sumatera yang memiliki ciri khas bulu yang berwarna hitam dan putih, suara kicauan yang lantang dan menirukan suara yang ada di sekitarnya. Biasanya ditemukan di kawasan pedesaan Jawa Tengah. Yang kedua, harimau Jawa atau bahasa latinnya Panthera tigris soleca yang memiliki ciri khas tubuh yang kecil dibandingkan harimau yang ada di Sumatera dan warna bulunya yang oranye dan memiliki garis hitam yang khas. Selanjutnya, cara masyarakat Jawa Tengah melindungi flora dan fauna yang ada di Jawa Tengah. Cara masyarakat melindungi flora dan fauna yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu pelestarian hutan dan kawasan lindung. Pemerintah sudah menekankan beberapa kawasan sebagai taman nasional dan cagar alam. Yang pertama yaitu Taman Nasional Gunung Merbabu dan Cagar Alam Gunung Dieng. Yang kedua, memberikan edukasi di tiap-tiap sekolah bagaimana cara melindunginya dan menjaga flora dan faunanya dan menekankannya. Selanjutnya, pamali apa sih yang ada di Jawa Tengah? Selanjutnya, apa sih pamali yang ada di Jawa Tengah? Yang pertama, menebang pohon keramat seperti pohon jati yang tumbuh besar di kawasan alun-alun. Pohon ini dipercaya jika kita menebangnya akan mendapat malapetaka, bahkan gangguan goib. Yang kedua, yaitu mengganggu sarang burung yang ada di atap rumah atau di sekitar rumah. Bagi masyarakat Jawa Tengah, sarang burung yang ada di atap rumah atau di lingkungan rumah dipercaya simbol keberuntungan bagi mereka. Sekian itu saja yang dapat saya bicarakan. Selanjutnya yang akan dideskripsikan oleh Salwa, itu Jawa Barat. Baiklah, saya Syalwa Rizky Fitri akan menjelaskan flora dan fauna di Jawa Barat. Yang pertama ada flora. Floranya yaitu Gandaria, juga disebut juga dengan tumbuhan maskot, dan satu famili dengan mangga. Gandaria tumbuh sekitar 27 meter dan berwarna hijau ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah tua. Selanjutnya ada fauna. Fauna di Jawa Barat ada macan tutul Jawa. Macan tutul ini hanya hidup di Pulau Jawa saja dan memiliki dua variasi warna yaitu terang dan warna hitam. Tantangannya yaitu yang pertama ada flora. Masyarakat sekitar sangat menganggap pohon manggis sebagai tanaman yang bernilai sehingga tidak sembarangan untuk dirusak dan ditebang sembarangan. Yang kedua ada fauna. Macan tutul Jawa sangat dilarang keras dalam undang-undang untuk diburu. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Cara masyarakat melestarikan flora dan faunanya yaitu menyisipkan cagar alam seperti cagar alam di Pangandaran, melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk larangan anti berburu dan upaya melestarikan lingkungan. Baik, saya Nila Maria. Saya akan mendeskripsikan flora dan fauna khas di Jawa Timur. Floranya Meranti dan Cendanang. Faunanya jalak Bali dan harimau Jawa. Pantangan flora dan fauna di Jawa Timur. Pertama, Cendanang dilarang merusak tumbuhan ini karena
saya akan menjelaskan tentang fauna yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, burung perkutut. Yang pertama, burung perkutut. Burung perkutut ini memiliki bunyi yang sangat merdu, sehingga ada beberapa orang meyakinkan itu sebagai tanda kebaikan yang diantarkan oleh seorang pendahulunya. Dan burung perkutut ini memiliki warna abu-abu, panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm. Lanjut, yang kedua saya akan menjelaskan cara melindungi flora dan fauna yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, membuat hutan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Kali Biru. Yang keempat, di daerah istimewa Yogyakarta. Kedua, penanaman pohon kembali seperti pohon-pohon yang langka. Contoh, kita menebang pohon karet, habis itu kita menanam kembali agar itu menjadi perkembangan. Biarkan pohon tersebut agar tidak menjadi langka. Yang ketiga, edukasi terhadap lingkungan, terutama kepada anak-anak sekolah, agar pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak terancam punah bagi hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, yaitu pamali atau pantangan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, tidak memotong pohon keramat. Jika mereka memotong pohon keramat, itu akan membuat malapetaka. Juga pohon keramat itu dinilai sebagai nilai spiritual. Kedua, tidak mengambil telur atau anak burung. Itu bisa membawa malapetaka atau keburukan yang menimpa suatu wilayah. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan supaya kondisi alam tetap terjaga dan bisa untuk keberlangsungan kita semua. Baik, saya Hakim akan menjelaskan flora fauna yang ada di Banten. Salah satu floranya adalah pohon kelenceran. Pohon kelenceran adalah flora endemik khas Banten yang menjadi maskot di Banten. Pohon ini dapat tumbuh hingga 30 meter dan hanya tumbuh di Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu untuk faunanya, salah satunya adalah surili. Surili adalah spesies monyet pemakan daun dengan bulu panjang dan lebat yang berwarna gold. Baik, berikut adalah cara yang dilakukan masyarakat Banten untuk melestarikan flora dan faunanya. Yang pertama adalah hutan adat dan kawasan lindung. Hutan adat dan kawasan lindung ini tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Yang kedua adalah ritual dan upacara adat. Contohnya seperti serentahun yang dilakukan masyarakat Banten untuk menghargai dan berterima kasih kepada alam.